Salam saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini Bapa, kami hendak mendengarkan sabda-Mu firman. Berkumandanglah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam Yesaya 66 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaan. Sungguh sangat menyenangkan ucapan dari Allah melalui Nabi Yesaya untuk kita pada pagi hari ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ayat ini merupakan sesuatu penghiburan yang sangat luar biasa yang diamanahkan oleh Allah kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tentu semuanya ini Tuhan proklamirkan bagi mereka ketika itu menghadapi masa penghukuman, di masa pembuangan, yang dimana mereka membutuhkan penghiburan, membutuhkan jaminan, membutuhkan semangat atas semua penderitaan, atas semua pergumulan yang mereka hadapi ketika itu. Seiring dengan itu juga lah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi pegangan, yang menjadi inti dari perikop ini untuk kita renungkan juga pada hari ini. Yang pertama dikatakan di sana bahwasanya pengenalan akan Tuhan yang benar dan akan memberikan dampak yang terbaik dalam kehidupan. Kalau dikatakan dalam perikop ini bahwasanya aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Tentunya memang harus kita sadari, kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Tuhan, tentu Tuhanlah yang lebih tahu apa rancangan, apa yang ada di dalam hati dan perbuatan kita. Sehingga demikian kalau dikatakan Tuhan lebih mengenal siapa kita, apa yang kita rencanakan, apa yang dalam hati kita, itulah merupakan sesuatu hal yang pasti sudah kita ketahui, sudah Tuhan ketahui apa yang ada dalam diri pribadi kita masing-masing. Namun sebaliknya lah yang harus kita lakukan, yang harus kita akui, yang harus kita imani, bahwa dengan pengenalan apa yang diucapkan oleh Tuhan akan mendatangkan, akan mempengaruhi sikap dan tindakan manusia. Kalau Tuhan sudah mengatakan, aku mengenal mereka, maka kita juga sebaliknya harus mengenal Tuhan. Sehingga dengan pengenalan tersebut akan mendatangkan kebaikan, termasuk keselamatan dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Itu yang pertama. Mengenal siapa itu Tuhan yang selalu memberikan pengampunan, kabar sukacita, keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan dalam perikop ini, orang yang dikenal Tuhan itu akan dikumpulkan. Dari mana mereka dikumpul? Dikatakan dalam perikop ini dari segala bangsa, dari segala bahasa. Dalam istilah teologianya dikatakan itu goyim. Goyim artinya di sana tidak terbatas. Tetapi Tuhan mengumpulkan dari segala bangsa, dari semua bahasa. Tujuannya apa? Untuk apa Tuhan mengumpulkan mereka? Jelas dikatakan dalam perikop ini bahwa Tuhan mengumpulkan mereka adalah untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, untuk mengumpulkan mereka supaya mereka juga dipulihkan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam ketiga rencana Tuhan ini, melihat kemuliaan Tuhan, melihat dipulihkan Tuhan, merencanakan apa yang Tuhan laksanakan, sehingga dengan demikian Tuhan membutuhkan
keterlibatan manusia. Ini yang menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah berencana untuk memberikan keselamatan, sekalipun Tuhan bisa melaksanakannya dengan sendiri, tapi ingatlah, Tuhan selalu melibatkan orang-orang yang percaya, yang mau dipakainya untuk mewujudkan keselamatan tersebut. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani selama ini, yang akan membawa keselamatan bagi kita, tentu harus kita imani, harus kita percaya dengan kebangkitannya yang akan segera kita rayakan nantinya. Sebab dengan pengenalan kita kepada Yesus Kristus itu sendiri akan membawa keselamatan yang begitu dahsyat, yang kita tidak terima dari dunia ini, tapi semuanya kita terima dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mengenal segala rancangan dan perbuatan Allah, itulah yang akan kita imani dan harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah berkumandang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami, bimbing tuntun kami Bapa, supaya tetap di dalam iman, pengenalan akan Tuhan, akan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Sertai kami Bapa dalam setiap aktivitas kami. Ampunkan kami Bapa buat segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.